Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai menganalisa transaksi forex yang beranggotakan 1. Eviana Lailatul Hasanah, 2. Yesiana Febrianita, 3. Ivana Kunti Saputra, 4. Rafif Atala Kusuma. A. Pelaksanaan transaksi spot. Transaksi spot adalah transaksi yang terjadi dalam pasar valuta asing dengan penyerahan dalam 2 hari kerja setelah tanggal terjadinya transaksi. Dalam transaksi falas antara bank dengan nasabahnya seperti transaksi tunai atau spot transaction, transaksi berjangka atau forward transaction, dan swap transaksi. Pelaksanaan transaksi tersebut sering terjadi risiko gejolak fluktuasi nilai tukar. Maka dari itu harus diterapkan pengendalian risiko itu untuk meminimalisir risiko yang akan dihadapi. Transaksi spot terdiri dari 1. Today, 2. Tomorrow, 3. Spot. Rumus selisih kurs untuk transaksi spot yaitu selisih kurs sama dengan kurs beli dibagi kurs jual dikurang kurs tengah. Transaksi spot, forward, dan swap sebagai alat pengendalian risiko. Setelah dilakukan penelitian, maka telah diketahui aktivitas-aktivitas di mana dalam spot terdapat selisih kurs dan dalam forward dan swap terdapat aktivitas yang berisiko dalam melakukan transaksi forward dan swap yang dilakukan dengan cara membandingkan kurs dan nilai pada saat transaksi dengan kurs spot dalam open position. Perbedaan yang begitu jelas memberikan pengaruh terhadap keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh. Dari transaksi spot yang diperoleh yaitu keuntungan bagi bank, dari forward yang diperoleh ada keuntungan dan kerugian yang diperoleh bank. Sedangkan swap bank memperoleh keamanan dari fluktuasi kurs di masa mendatang. Pelaksanaan transaksi forward. Transaksi forward adalah transaksi berjangka dengan penyerahan valuta pada suatu tanggal tertentu lebih dari 2 hari kerja setelah tanggal transaksi dengan menggunakan kurs yang disepakati pada tanggal transaksi. Dalam transaksi forward atau tunggak, penyerahan dilakukan beberapa hari mendatang, baik secara mingguan atau bulanan. Transaksi forward sering juga disebut transaksi berjangka karena memang memiliki jangka waktu tertentu. Kurs ditetapkan pada kontrak dilakukan, tetapi pembayarannya beberapa waktu mendatang sesuai dengan jangka waktunya. Akibat dibayar dengan jangka waktu, maka rate yang digunakan dalam transaksi forward lebih tinggi jika dibandingkan dengan transaksi semacam ini, disebut premium, dan bila yang terjadi sebaliknya disebut diskon. Transaksi forward digunakan untuk mengantisipasi yang pertama, kebutuhan pembayaran hutang dalam mata uang asing. Yang kedua, mengantisipasi fluktuasi kurs valuta asing. Yang ketiga, pembiayaan ekspor dan impor dalam valuta asing. Misalnya, jika seorang importir ingin menjamin pembayarannya dalam mata uang yen Jepang tanpa adanya kenaikan nilai tukar, maka dapat diatasi dengan transaksi forward. Dengan demikian, akan terhindar dari kenaikan kurs yang terus naik atau dapat diminimalkan tingkat kerugiannya. Berikutnya, pelaksanaan transaksi swap. Transaksi barter atau swap transaction adalah kombinasi antara pembeli dan penjual untuk dua mata uang secara tunai yang diikuti membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai dan tunggak secara simultan dengan batas waktu yang berbeda. Tujuan dari transaksi barter yaitu untuk menjaga kemungkinan dari kerugian yang disebabkan perubahan kurs. Transaksi barter banyak dilakukan oleh bank apabila pada suatu saat bank mengalami kelebihan jenis mata uangnya. Sebagai contoh, bank berlebihan uang yang disimpan nasabah dalam deposito falas US dollar, sedangkan kredit yang diberikan kebanyakan dalam yen Jepang,
maka kepincangan ini dapat ditutup melalui transaksi barter. Berikutnya ada jenis transaksi swap. Yang pertama, cross currency swap adalah salah satu jenis transaksi di mana pertukaran arus antara dua pihak terjadi secara periodik pada jangka waktu tertentu dalam dua mata uang berbeda yang melibatkan kas dan bunga. Yang kedua, interest rate swap adalah kontrak antara dua pihak untuk saling menukarkan arus kas dari mata uang yang sama berdasarkan dua tingkat bunga yang berbeda. Yang ketiga, currency interest rate swap adalah kontrak pertukaran arus kas dengan dua mata uang yang berbeda. Salah satu dari mata uang harus memiliki bunga tetap. Yang keempat, credit default swap adalah kontrak kredit antara dua pihak di mana pembeli kontrak akan melakukan pembayaran secara periodik kepada penjual. Sebagai imbalan, pembeli akan memperoleh hak untuk menerima pembayaran bila kredit tidak berjalan lancar karena kebangkrutan atau restrukturisasi. D. Kebijakan kurs, spot, forward, dan swap. Sistem dan kebijakan kurs antara lain. 1. Currency Board System atau CBS. Terdapat 3 ciri utama dari sistem nilai tukar ini. Pertama, suatu negara secara eksplisit menyatakan komitmennya untuk menjaga nilai mata uangnya dengan mata uang negara lain dengan nilai tukar yang tetap. Kedua, setiap uang lokal yang diedarkan harus dijamin sepenuhnya dengan cadangan devisa. Selain menggunakan mata uang lokal, terdapat juga negara yang menerapkan CBS menggunakan mata uang asing sebagai uang beredar di negaranya. Misalnya, menggunakan dolar Amerika Serikat. Sistem ini sering dengan dolarisasi. Ketiga, tidak ada kebijakan pembatasan devisa. Dengan sistem ini, peningkatan uang beredar tidak dapat digunakan untuk membiayai defisit anggaran pemerintah, tetapi bukan berarti CBS menabuhkan sama sekali defisit anggaran. Defisit anggaran masih dapat diperkenankan sepanjang pembiayaan defisit tersebut berasal dari pengeluaran obligasi pemerintah. Sejalan dengan prinsip tersebut, maka pemerintah atau bank sentral tidak dapat membiayai kesulitan keuangan yang dihadapi dalam lembaga keuangan, khususnya dalam kaftan perannya sebagai the lender of last resort (LOLR). Kemudian yang kedua ada flexible peg. Dalam sistem nilai tukar ini, bank sentral menetapkan besarnya atau peg nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing dalam jangka waktu yang pendek. Penetapan atau peg nilai mata uang dapat dilakukan baik melalui intervensi atau melalui mekanisme pasar. Kemudian yang ketiga ada managed floating atau mengambang terkendali. Suatu negara menerapkan sistem nilai tukar terkendali apabila bank sentral melakukan intervensi di pasar valuta asing, tetapi tidak ada komitmen untuk mempertahankan nilai tukar pada tingkat tertentu atau pada suatu batasan atau target zone tertentu. Dengan demikian, dalam sistem ini tidak ada usaha untuk mempengaruhi ekspektasi masyarakat terhadap pergerakan nilai tukar atau permasalahan kredibilitas. Lalu yang keempat, ada target zone atau band. Pada sistem ini, nilai tukar dibiarkan mengambang dalam target daerah tertentu. Band yang ditetapkan mempunyai batas atas dan batas bawah. Bank sentral mempunyai komitmen untuk mencegah agar nilai tukar tidak keluar dari batas atas dan batas bawah yang ditetapkan. Dengan pembiaran nilai tukar mengambang pada band yang ditetapkan, maka penetapan besarnya band merupakan salah satu faktor penting untuk diperhatikan. Penetapan band yang terlalu lebar menjadikan sistem ini mirip dengan sistem nilai tukar mengambang murni, sementara penerapan band yang terlalu sempit menjadikan sistem ini mirip dengan FBAR. Lalu, yang 5, active crawling peg. Dalam sistem ini, pemerintah atau bank sentral menetapkan nilai tukar pada tingkat tertentu. Tetapi, pemerintah secara berkala dapat melakukan penyesuaian berdasarkan perkembangan indikator-indikator ekonomi tertentu, seperti perbedaan inflasi dengan negara mitra dagang utama. Penetapan nilai tukar terhadap mata uang asing tersebut dilakukan atau pre-announced rate. Kemudian yang terakhir ada passive crawling peg.
Pada sistem passive crawling peg, nilai tukar nominal pada suatu waktu tertentu disesuaikan sejalan dengan perkembangan inflasi pada masa lalu, atau inflasi saat ini, dan inflasi negara mitra dagang dan negara pesaing utama. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.